Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Fajaria dengan NIM 230210677. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran berbasis game. Jadi, game berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada kemampuan seseorang dalam kelincahan intelektual, yang bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemain, biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing, atau bisa dikatakan game merupakan sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Biasanya game dilakukan dengan tidak serius atau dengan tujuan menghibur. Jadi, metode pembelajaran berbasis game adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan elemen-elemen permainan ke dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Dalam metode ini, permainan digunakan sebagai alat untuk menyampaikan materi pelajaran, memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif melalui pengalaman interaktif yang menyenangkan. Selanjutnya, karakteristik metode pembelajaran berbasis game. Karakteristik dari permainan petualangan yaitu harus memecahkan masalah tertentu dan dapat melangkah lebih jauh setelah menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, masalah adalah bagian dari permainan dan pemain termotivasi untuk memberikan solusi agar dapat melanjutkan permainan. Karakteristik dari permainan teka-teki yaitu mengasah logika kita untuk menemukan sebuah jawaban. Inti dari bermain adalah tantangan dan resiko. Ada 4 unsur atau karakteristik penting dalam game, yaitu 1. Fantasi, 2. Rasa ingin tahu, 3. Tantangan, dan 4. Kendali. Karakteristik permainan seperti tantangan, fantasi, rasa ingin tahu, dan kendali berperan penting dalam mendorong siswa untuk terlibat aktif dan memecahkan masalah, yang menjadikan pengalaman belajar lebih menarik dan interaktif. Oleh karena itu, integrasi game dalam proses pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari metode pembelajaran berbasis game. Pembelajaran berbasis permainan memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi siswa. Berikut ini penjelasan tentang manfaat pembelajaran berbasis permainan, yaitu: yang pertama, salah satu manfaat terpenting dari pembelajaran berbasis permainan adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui penggunaan permainan yang menarik dan menantang, siswa didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, dengan pembelajaran berbasis permainan, siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam permainan, siswa harus bertindak, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan yang memerlukan refleksi dan interaksi dengan isi pembelajaran. Ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif dan interaktif, yang membantu meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis game sering dirancang untuk mendorong perkembangan keterampilan kognitif siswa. Misalnya, permainan dapat melibatkan pemecahan masalah, pemikiran kritis, analitis, kreativitas, dan keterampilan berpikir strategis. Siswa harus menggunakan keterampilan ini untuk menyelesaikan tujuan dalam permainan. Yang keempat, pembelajaran berbasis permainan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan individu siswa. Permainan seringkali memiliki tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat pemahamannya sendiri. Ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi dan bermakna bagi setiap pelajar. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan metode pembelajaran berbasis game. Penerapan metode pembelajaran berbasis game membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang matang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengajar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan materi pembelajaran. Maksudnya,
Merencanakan materi yang akan diajarkan dengan mempertimbangkan bagaimana elemen permainan dapat diintegrasikan ke dalamnya. Yang kedua, pemilihan jenis game. Maksudnya, menentukan jenis game yang akan digunakan. Game dapat berupa permainan digital, permainan papan, atau aktivitas fisik. Yang ketiga, desain aktivitas game. Maksudnya, merancang aktivitas permainan yang akan dilakukan, termasuk aturan permainan, level kesulitan, dan tantangan yang harus dihadapi siswa. Yang keempat, pengembangan alat. Maksudnya, peranan media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar sangat penting dilaksanakan oleh para pendidik saat ini. Pelaksanaan game di kelas, melaksanakan permainan dalam kelas sesuai dengan rencana, berikan instruksi yang jelas kepada siswa tentang cara bermain dan tujuan dari permainan tersebut. Yang kelima, observasi dan umpan balik. Selama pelaksanaan game, lakukan observasi terhadap keterlibatan dan interaksi siswa. Berikan umpan balik secara langsung untuk membantu siswa memahami kemajuan mereka dan area yang perlu diperbaiki. Keenam, refleksi dan evaluasi. Setelah permainan selesai, lakukan refleksi bersama siswa mengenai pengalaman mereka. Diskusikan apa yang mereka pelajari, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana game membantu mereka dalam memahami materi. Keenam, penyesuaian dan pengembangan. Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi, lakukan penyesuaian pada metode dan aktivitas permainan di masa depan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran berbasis game. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran berbasis game memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan. Di satu sisi, kelebihannya meliputi 1. Peningkatan dialog dan kolaborasi antar siswa. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menarik, dan yang ketiga, menyenangkan, serta memperkuat identitas dan kohesivitas kelompok. Namun, di sisi lain ada kekhawatiran bahwa antusiasme terhadap digital games mungkin bersifat sementara dan dapat menghasilkan proses belajar yang dangkal jika tidak diimbangi dengan metode lain. Selain itu, tingginya tingkat immersion dalam game dapat menyebabkan dampak negatif seperti 1. Perilaku agresif, kedua, ketidakaktifan fisik, ketiga, obesitas, yang keempat, menurunnya perilaku prososial pada siswa akibat penggunaan digital games yang berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mempertimbangkan kedua sisi ini dalam penerapan metode pembelajaran berbasis game. Jadi, metode pembelajaran berbasis game menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses belajar. Dengan memanfaatkan elemen permainan, metode ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan, sekaligus mendorong interaksi, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan sosial. Namun, perlu diingat bahwa terdapat tantangan yang harus diatasi seperti resiko proses belajar yang dangkal dan dampak negatif dari penggunaan digital games yang berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mengimplementasikan metode ini secara bijak, memastikan bahwa penggunaan game dalam pembelajaran diimbangi dengan strategi pedagogis yang tepat agar siswa dapat meraih manfaat maksimal dan menghindari efek samping yang merugikan. Dengan pendekatan yang seimbang, metode pembelajaran berbasis game dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pembelajaran yang holistik dan menyeluruh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode pembelajaran berbasis game. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.